Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Selamat sore. Ya, mas ganteng-ganteng ini. Iya, kita sekarang sedang diskusi ya dalam format podcast ya bersama saya Atoila dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UNER yang dalam hal ini sebagai anggota dari Airlangga Institute Indian Ocean Crossroad atau AYOC. Kita kali ini agak beda, mas-mas para bonekers, bonek. Para bonek. Kita mungkin akan menggali terlebih dahulu ice breaking, ya, kira-kira apa itu bonek, kapan gabung bonek, dan mengapa gabung bonek, gitu ya. Mulai dari Mas Marco dulu. Nah, ini di bonek sebagai apa nih, Mas Marco? Silakan. Saya sendiri di sini sebagai koordinator Airlangga Bonek ya, Pak. Jadi itu Airlangga UNER ya? Ya, UNER. Jadi di UNER sendiri ada komunitasnya. Komunitas bonek, Ya, luar biasa. Ya, di sini saya beserta teman-teman itu melanjutkan apa yang sudah dibuat oleh senior-senior yang membuat. Jadi ya saya bisa dibilang sebagai generasi penerus lah. Generasi keberapa? Katanya tetap terus gitu. Waduh, Generasi berapa ini? kalau generasi keberapa? Saya generasi pertama pasca Covid ini. Oh, Ya, lebih. Oke, terima kasih Mas Marco. Ya. Nah ini Mas Koces, ini di bonek apa ini anunya? Posisinya ini. Iya, terima kasih Bapak. Selamat sore teman-teman. Kita salam satu nyali dulu Pak. Siap. Salam satu nyali. Mani. Saya Bojes, saya founder Bonek Disaster Response Team. Bonek Disaster Response Team ini adalah salah satu divisi sosial yang bergerak di bidang sosial dan search and rescue. Kita berada di bawah naungan Tribun Utara atau PINOT. Jadi 2018 dulu beberapa orang berkumpul, tepatnya dari Bonek Kampus juga, dari Bonek Kampus Sakibuana, itu menghimpun bagaimana caranya kita menjadi bonek ini bisa menerapkan Tridharma perguruan tinggi pada waktu. Wah, mantap. Penelitian, pengabdian masyarakat. Bonek pakai Tridharma loh ya. Gak cuma dosen ini, bonek itu pakai Tridharma. Akhirnya tercetus lah Pak, tercetus namanya Bonek Mantap. Disaster Response Team ini. Seperti itu. Jadi ikut kemarin yang peristiwa pondok. Ya, saya Ini. 9 hari menjadi safety officer. Tunjuk sama Badan SAR Nasional sebagai safety officer 9 hari. Wih, mantap. Oke. Terakhir di Sumatera 1 bulan 10 hari. Yang kemarin itu? Ya. Banjir. Mantap. Waktu Sumatera kemarin 3 provinsi. Oke, sekarang kita geser ke Cak Tulus. Nah, ini Cak Tulus sebagai apa nih di bonek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenalkan nama saya Tulus. Mungkin anak-anak kenalnya Cak Tulus atau Omti Bonek Jogja karena saya lama domisili di Jogja. Setelah kembali di Surabaya, saya sama teman-teman menggagas channel diskusi buat bonek, teman-teman bonek namanya Cangkruan Mangsoso yang alhamdulillah sampai saat ini masih sering mengadakan diskusi dengan tema-tema yang update dengan perkembangan bonek sebagai supporter, permain sepak bola Persebaya sebagai tim mendukung dan sepak bola nasional pada. Nah, dalam hal ini saya juga berterima kasih dengan semua pihak, terutama saat ini ada pihak UNER yang mau turun tangan untuk mengajak teman-teman bonek membantu support programnya UNER, di mana kemitraan bonek dengan berbagai instansi itu sudah banyak dilakukan. Kita juga masing-masing punya spesialisasi ya. Tapi mahasiswa kita juga bonek, Pak. Iya, bonek juga. Jadi memang mau tidak mau bonek adalah bagian tidak terpisahkan dari masyarakat Surabaya. Ya, betul. Jadi ketika kita di jalan raya ya kita menjadi masyarakat yang taat aturan jalan raya. Betul. Kita di negara di Surabaya yang punya aturan sendiri ya harus ikut. Nah, seperti khususnya ke Mas Marco ini, saya juga tadi sempat bilang saya sudah kehilangan
kontak dengan generasi Airborne. muda ya. Generasinya Mas Marco, karena setahu saya itu Airborne ini mungkin dari 2010-2011. Oke, berarti ini saya berjasa untuk Mempertemukan keluarga yang hilang. kembali ya, seperti lagunya Persebaya, dipertemukan kembali. Mantap. Nah, seperti itu. Ini Mas Marco ini tadi tepat jawabannya. Saya generasi pertama setelah Covid. Jadi ada beberapa generasi itu. Nah, yang kita juga perlu tahu, Mas Boje di sini punya spesialisasi yang walaupun bukan mengatasnamakan bonek, beliau juga sudah expert di bidangnya, Ya, di bidang ya, kerescuan. Nanti saya rasa sangat tepat nanti kalau kita ngandeng ke Mas Boje dengan BD RT-nya, Oke. karena masing-masing bonek yang di Tribun ini punya spesialisasi khusus ya. Iya, seperti Mas Boje dari Tribun Utara. Ada yang special force Kak yang bisa diturunkan kayak saya perang Iran gini Iran. Untuk search and rescue pilot yang hilang. Itu. Oke. Ya, sebentar itu dulu mungkin. Jadi menarik ya ini kawan-kawan ya. Jadi ternyata bonek itu meskipun DNA-nya itu adalah supporter ya, artinya dalam bahasa Inggris kalau bisa kita bilang adalah football club fans club gitu ya, football fans club. Tapi ternyata tidak hanya sekedar menjadi supporter, bola itu menyatukan ya, banyak person yang memiliki dunia yang lain di luar perbolaan. Tapi ketika kemudian menjadi bonek, ini menjadi satu. Nah, ini saudara-saudara sekalian yang kita menginspirasi ya, karena kami di kesehatan ini banyak PR. Salah satunya mungkin kali ini kita fokus di satu topik ya. Next mungkin kita akan ngajak lagi Mas Marco, Mas Bojes dan Cak Tulus di topik-topik yang lain. Tapi kali ini kita akan membahas tentang kusta. Kenapa? Karena memang di bidang kesehatan terutama ya, kusta saat ini terlupakan. Kayaknya sudah nggak ada. Padahal di Surabaya ini setahun ada 40 kasus baru. Ya, kusta itu kalau belum tahu Mas Marco kayaknya belum tahu nih, generasi yang kayaknya tahu segala hal kecuali yang penting-penting. Ini generasi Mas Marco. Generasi Z itu adalah generasi yang tahu semuanya kecuali yang penting. Nah, ini kalau zaman dulu kusta itu bilangnya kiting ya, tangannya itu protol-protol. Pernah dengar istilah itu Mas ya? Pernah. Nah, ojo tulinan beras tangannya Ya. kiting. Nah, itu salah satu stigma juga. Nanti kita juga akan bahas bahwa kusta ini ada stigmanya. Jadi penderita kusta itu memang kalau dibiarkan nggak berobat dalam waktu lama, dia akan mutilasi dengan sendirinya. Makanya tangannya kiting, mukanya berubah, dan sepertinya di Surabaya nggak ada ya. Ya, nggak ada. Padahal kasus baru per tahun 40. Kita masih bagus. Wilayah sebelah itu per tahun 200 kasus baru. Ya, di Bangkalan, di Sumeneb, di Sampang segitu. Tapi bagaimana juga kan ini masalah nih. Yang jadi masalahnya gini Mas Marco, Pak Bojes. Nah, itu terutama Pak Bojes ini yang ini ya. Seringkali orang yang kena kusta itu sampai kiting itu sebenarnya butuh waktu lama. Tapi karena nggak berobat, akhirnya kebablas. Padahal harusnya bisa dicegah. Salah satu hal yang menyebabkan itu adalah stigma. Waduh, li aku ketemon. Engko wong ngedoi. Gitu. Sehingga mereka menutup diri, ya akhirnya terlambat, nggak berobat. Nah, sekarang saya pengen tahu dari Mas Marco dulu yang generasi muda. Memang benar nggak pernah dengar nih tentang kusta nih? Kalau saya sendiri ya jarang sih. Bukan nggak pernah dengar. Saya mungkin secara sekilas pernah dengar kusta, Oke. tapi tidak mendalami. Oke, yo iyalah, bisa penyakit. Kalau Pak Bojes, Kalau setahu saya kusta ini penyakit menular, Pak. Menular yang kronis ya. Ketika tidak disembuhkan, dia akan menyerang sel saraf ya, Pak. Oke, weh mantap. Jadi ribut-ribut ini kan mengganggu motoriknya dia. Wah, ini ya, sudah dibilang ini masih bonek tapi ternyata Untuk stigma-stigma itu ya mungkin
kita sebagai masyarakat ya tidak boleh menjauhi dia. Oke. Tidak boleh menjauhi dia. Bagaimana caranya Nah, kita kasih ini pengertian? saya sebelum ke Mas Tulus. Iya. Kalau begitu, gelem nggak? Kalau Mas Bojes ini kita ajak, ayo Mas, Siap saya. kita terjun untuk melawan stigma ini. Siap. Saya tanya ke Marco dulu. Kalau ada orang kusta ngajak salaman, mau apa enggak? Oke. Kalau saya yang tidak tahu menahu ya, saya salaman aja sih Pak. Gitu. Kalau tahu kalau dia itu kusta. Kalau Gusta, Iya. mungkin bisa saya salaman karena Asli nih, asli nih. gini, kalau saya tidak tahu itu penyakit menular ya saya salaman. Oke. Tapi kalau Dia saya kan tahu, tahu- dia kan posisi penyakit menular. Nah, saya mungkin Nggak mau. Hmm. Oke. Gitu. Cak Tulus. Ya, kalau saya apa namanya pernah tahu di masa muda saya itu pernah melihat dengan kepala sendiri ketika ada yang menderita penyakit itu. Jadi yang pertama terlintas memang jijik dan segala Jijik, macam. takut. Akan tapi seiring berkembangnya waktu bahwa itu sesuatu yang bisa dihindari dengan berbagai macam ketentuan itu bisa ditepis kalau Oke. punya saya. Kalau memang saya harus untuk terjun ke situ, kenapa tidak? Oke. Nah, jadi begini teman-teman. Ini pertemuan kita sebenarnya podcast ini adalah ketiga dengan Bonek. Yang kedua kemarin dengan waktu buka bersama ya, Iya. dengan Cak Tulus juga. Nah, ini kita juga sempat ngobrol tentang kusta. Sebelum saya nanya lagi ke Mas Marco, saya waktu itu sempat cerita tentang kusta ini ke Cak Tulus. Nah, dari cerita itu kira-kira sekarang kalau Cak Tulus diajak salaman dengan penderita kusta, mau apa enggak? Mau, sudah tahu cara menjaganya. Yang diketahui apa Mas? Yang pasti itu harus menjaga kebersihan saya sendiri lah. Oke. Itu sih yang saya tahu sependek saya pengetahuan Iya, saya. iya. Itu suatu keyakinan yang membuat saya percaya bahwa hanya dengan bersentuhan tidak akan membahayakan Betul. diri saya. Nah, jadi gini, memang kita sempat ngobrol dulu dengan Cak Tulus. Saya belum sempat ngobrol dengan Mas Marco waktu itu, belum ketemu dengan yang namanya Pak Bojes yang gagah perkasa ini. Ya, saya sudah sampaikan ke teman-teman juga di sesi pertama waktu kita dengan teman-teman dinas bahwa kusta ini meskipun menular, tapi butuh waktu yang lama dan intensif untuk menular. Salaman sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali tidak akan membuat kita itu tertular. Yang bikin kita tertular dengan kusta adalah kalau kita salaman 8 jam misalnya dalam sehari sampai 6 bulan kurang lebih baru bisa ketularan. Artinya kalau saya sekarang ini Mas Marco, saya ini kusta nih ya, saya salaman dengan Mas Marco, ini nggak akan menular. Ya, kita salaman sampai 6 jam ya. Aduh. Tetap nggak akan menular karena ya setelah itu pulang selesai. Apalagi kalau setelah itu cuci tangan wis bablas angin. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, jadi selama ini yang dikhawatirkan masyarakat itu mungkin karena kekurang pengetahuan, kekurang edukasi. Nah, terkait bahwa bonek ini punya aktivitas sosial yang luar biasa. Nah, ini saya punya ide, Mas. Saya pengen ya memberitahu dunia bahwa di Surabaya ini ada klub supporter bola, tapi bisa diajak apapun, termasuk kegiatan sosial di masyarakat. Jadi supporter bola itu yang menyatukan saja, tapi sebenarnya di sisi lain mereka punya potensi yang bisa disumbangsihkan kepada masyarakat. Apalagi itu satu. Ya, yang kedua itu masalahnya adalah bonek ini sudah menjadi identitas Wong Surabaya. Saya walaupun mungkin saya jarang tribun, saya mungkin tribun cuma sekali Mas. Sorry ya, ini pengakuan dosa ya. Tapi ketika ditanya orang dari mana Surabaya, bonek ya. Ya, gitu aja. Jadi artinya bonek ini menjadi identitas orang Surabaya. Ya. Nah, sehingga saya ingin mendeliver bahwa identitas Surabaya ini
identik dengan kota-kota lain di dunia. Orang kalau sampai misalnya ada orang dari Inggris, welcome from sir, dari Manchester, oh Manchester United, ya, kan gitu. Nah, kayak gitu lah kira-kira ya. Nah, jadi identitas Surabaya otomatis kalau menyampaikan sesuatu ke sesama orang Surabaya pasti lebih diterima Iya. dibanding kalau misalnya kita edukasi kusta puskesmas. Akan lebih mudah kalau Mas Margo nang komunitasnya Airbon itu Mas Margo sih ngomong lek jarine Pak Ato FKM itu gak anu, nah, itu pasti akan lebih mudah. Karena itu potensi ini akan saya punya mimpi untuk kita duniakan gitu ya, lewat Ayo, sehingga nanti ke depan ya Ayo ini tidak hanya soal kusta, nanti mungkin hal-hal yang lain di luar kesehatan ya, kita libatkan teman-teman bonek di kegiatan kita, sehingga kita selalu akan bersinergi. Kita nanti kalau ada kegiatan bonek butuh apa ya, tentu kita akan bisa berkontribusi. Nah, kira-kira nih, mengingat bahwa agar kusta di Surabaya tidak sampai jatuh ke kecacatan kayak tadi itu, maka kan butuh kita edukasi nih masyarakat, karena kita nggak tahu masyarakat yang mana yang akan kena atau sedang kena. Kira-kira nih, kita ke Cak Tulus dulu. Apa yang bisa dikontribusikan komunitas bonek untuk Surabaya dalam kaitan melawan atau mengedukasi masyarakat melawan stigma? Yang seperti yang sudah pernah saya utarakan ketika kita pertemuan pertama kedua itu ya, seperti yang pernah saya utarakan di pertemuan pertama kedua itu Pak Ato. Jadi mungkin secara struktural katakan walaupun bonek ini bukan organisasi resmi, tetapi masing-masing punya tribun. Punya, mereka berdiam di tribun masing-masing. Nah kebetulan di bonek ini masing-masing tribun itu punya divisi kesehatan, divisi rescue Di tiap-tiap tribun. Di tiap tribun. Dari 4 tribun ini, alhamdulillah 3 tribun sudah mempunyai. Berarti ada 4 divisi kesehatan. Ada 3. Oh, ada 3. Dari 4 tribun ini yang sudah ready to go ini 3 tribun. Salah satunya nih tribun utara Greenwood ini yaitu BDRT. Nah dari Tapi situ. Greenwood kabar-kabarnya sedang ditutup, Mas. Iya, lagi ada pengajian, Pak. Lagi ada pengajian Masih masal. ada pengajian. Ada pengkajian apa hiatus? Nah dari situ mungkin secara tribun bisa melalui teman-teman yang divisi kesehatan masing-masing, atau kemudian bisa juga langsung turun ke bawah, dalam artian sosialisasi bisa dilakukan di warkop. Karena itu memang akan lebih mengena, karena saya yakin tiap komunitas bonek itu punya cangkroannya sendiri-sendiri, warkopnya dewi-dewi. Dan nanti ada waktu kita bisa datang langsung dengan janjian dulu bahwa kita mau ke sana berapa. Itu mungkin bisa dilaksanakan seperti itu. Terutama nanti kalau memang sasarannya kita sudah tahu lokasi yang mana, tempat yang akan menjadi biasanya endemi itu, kusta itu mungkin kita bisa ke sana. Intinya bonek itu open ya dengan kegiatan-kegiatan sosial, bermitra dengan siapapun. Kebetulan ini kali ini dengan pers. Ya, apapun itu, mungkin Pak Atok pernah dengar gerakan 1000 masker itu yang menginisiasi sejuta masker, itu yang menginisiasi anak-anak bonek, teman-teman kita sendiri. Ya, jadi waktu COVID ya. Padahal mungkin teman-teman Surabaya yang di bawah itu yang paling kenceng gak percaya COVID ya. Cuman gara-gara bonek turun akhirnya jadi itu yang diawali di Surabaya dengan pembagian masker segala macam, itu akhirnya tidak lanjut oleh teman-teman komunitas bonek di luar kota, luar Jawa. Bonek Jogja ikut, bonek Sragen ikut, bonek Maluku ikut, bonek Padang ikut, dengan swadaya sendiri-sendiri. Bonek itu ada komisariatnya. Ada komisariat Jogja ya. Main di Jogja, PSIM, enggak bonek. Nah, kebetulan karena mereka mungkin orang tuanya dari Jawa Timur atau Surabaya, yang memilih Persebaya sebagai tim. Oke, nah ini sebagai generasi mudanya bonek. Kira-kira apa yang menurut Mas Margo itu seharusnya ya dikontribusikan dan sudah selama ini, terutama UNER ini, karena kita belum tahu ya kiprahnya bonek UNER ini apa. Nanti mungkin saya sampaikan ke Pak Rektor.
mungkin bisa dapat SKP nanti. Iya, silakan. Kalau dari saya sendiri ya Pak, kita ini memang sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk berbakti sosial, terutama pada saat bulan Ramadan ya. Kita yang paling jelas itu ada bagi-bagi takjil, terus berbagi sama dan sebagainya. Nah, kegiatan-kegiatan ini yang selalu diteruskan hingga mencapai tradisi yang memang secara Turunan turun-temurun. atau gimana ya? Ya, kita bisa pakai urunan, kita bisa pakai uang kas seperti itu. Tapi yang pasti teman-teman memiliki sumbangsinya, Ya. memiliki cara sumbangsinya masing-masing. Ketika kita memiliki rezeki lebih ya kita bersumbangsi lewat dana atau Ya. semacamnya seperti itu. Jadi dalam konteks ini nanti kita melakukan edukasi Destikma Kusta ini, kira-kira kalau kami butuh disupport oleh Airbon gitu siap ya Pak? Siap. Harus. Harus, apalagi UNER. Iya. Ya, betul. Bonek, UNER. Nah ini Saya tambahin Mas Aldo. hukum. Nah, iya Pak Tok, itu saya malah itu hukumnya wajib itu. Wajib, iya. Jadi karena akan jadi trigger merangsang universitas lain Betul. untuk ketika mereka melakukan kegiatan untuk hal yang bersifat kemanusiaan dan sosial. Saya yakin di tempat itu mereka juga punya komunitas bonek. Nah, Iya. komunitas pertama yang harus menjadi ujung tombak adalah tuan rumah. Jadi Betul. anak-anaknya dulu sendiri. Ya masuk arek Ya. bener gak bantu. Betul. Bener kan Betul. seperti itu. Betul. Seperti itu. Jadi saya sangat support itu. Gitu. Oke. Oh, Mas Yusuf mungkin ada tambahan? Mas Bojes, jadi artinya kalau ini kan BDRT itu organ tanda petik profesionalnya bonek. Kalau itu kaitannya dengan yang Kemanusiaan dan bersifat SAR. kemanusiaan komunitas SAR. Nah, gitu ya. Walaupun nanti Kusta ini bukan tentang SAR ya, tapi kan juga masalah bagaimana mengentaskan masyarakat dan masalah kesehatan. Itu SAR juga sebenarnya. Nah, kira-kira atau mungkin saya dicerahkan Ya. BDRT selama ini selain tadi yang sudah diceritakan oleh Mas Bojes terkait dengan bencana Sumatera dan sebagainya. Kalau penyakit pernah nggak? Ini sebenarnya gini Pak, mohon izin, saya itu punya gambaran, ini kan sama dengan ketika kita memitigasi. Betul. Bagaimana cara orang itu biar tidak menstigma korban kusta. Ini biar tidak terkucilkan. Betul sekali, betul. Artinya sebelum ini terjadi, kita kan harus memitigasi dulu. Betul. Nah, mitigasi yang paling konkret itu adalah kita memberi karena di kota Surabaya ini ada petugas-petugas PKH. Oke. Kita masuk ke RT-RT, kita masuk ke RW-RW, karena setiap RT, RW, Ada kecamatan PKH, itu ya. ada PKH. Nah, yang paling gampang terstigma itu adalah, mohon maaf, mak-mak. Itu paling cepat. Tapi sebenarnya gini Mas, makanya kenapa kita itu punya pikiran melibatkan bonek. Jadi untuk mak-mak ini kita mikirnya sudah ada kader Surabaya hebat, yang belum itu bapak-bapak. Nah ini harapannya sebenarnya nanti kita bonek ini nggarap bapak-bapak. Gimana Mas? Iya, itu bisa terjadi Pak. Ketika hilirisasi ini tadi bisa jalan dari mak-mak dulu yang di rumah, baru nanti kita langsung rapatnya ke bapak-bapak. Karena sama dengan ketika kita kampanye tentang pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, itu bagaimana cara mereka mengangkat korban ketika ada yang melihat kecelakaan. Ini kita kampanyekan ke teman-teman pengendara ojol pada waktu itu. Bergerak bawah kusta itu memang tidak menular. Ya. Bagaimana ini terstigma? Sama dengan halnya, saya tulis mohon maaf Mas Marco. Orang kalau melihat bonek itu stigmanya negatif. Ya. Tapi perlahan-lahan Betul. kita berkampanye Makanya yang sekarang baik. kita menggandeng bonek ini, Ayok menggandeng bonek ini karena kita melihat ini contoh bagaimana dari stigma yang kurang bagus ternyata punya potensi yang luar biasa dalam berfungsi pada masyarakat. Karena merubah stigma itu kan butuh proses. Betul. Seperti itu. Oke, karena waktu kita tinggal sedikit,
mungkin pesan untuk teman-teman bonek dari Airborne dulu terkait dengan kusta ini. Kira-kira kalau teman-teman nanti akan mengedukasi, apakah siap, dan tadi apakah nanti akan tetap tetap pada doktrin yang lama atau ikut dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman bonek? Mas Margo dulu. Ya, ketika kita sudah menjelaskan, ketika para pakar sudah menjelaskan bahwasanya kusta ini bukan lagi penyakit yang perlu ditakutkan, tapi tetap harus diwaspadai. Seperti itu. Pada intinya teman-teman ketika sudah mendapatkan penjelasan seperti itu harus merubah stigma yang lama, harus merubah pola pikir pola pikir yang sepertinya kita harus menjaga jarak terhadap penderita kusta. Nah, itu yang perlu itu COVID dirubah. itu. Ya, karena mungkin takut tertular atau sebagainya. Jadi kita sebagai wadah yang harus melek atau harus open minded, kita segera menyelesaikan pemikiran-pemikiran lama diganti dengan pola pikir baru. Ya. Itu sih. Cak Tulus, ada pesan untuk teman-teman bonek? Ya mungkin sedikit edukasi bahwa ternyata penyakit kusta itu masih ada. Ya, Jadi yang pertama harus satu poin itu harus disadari dulu penyakit kusta itu masih ada. Kemudian langkah selanjutnya adalah bahwa kita harus memberikan edukasi apa itu penyakit kusta dan bagaimana cara preemptifnya, penanggulangannya. Terus ketika sudah orang kena kusta itu apa yang harus dilakukan, dan terutama support dari lingkungan seperti apa, itu mungkin perlahanan harus kita beri edukasi Pak ya, bahwa dari angka berapa ini yang terjadi di kota kita ini, kita mungkin punya target. Ketika edukasi diberikan, insya Allah kedepannya itu sudah tidak ada lagi penyakit kusta dengan semakin bertambahnya pengetahuan karena target pemerintah kita. Nah, kita harus membantu pemerintah ya Pak ya, suka atau nggak suka dengan pemerintah, kewajiban kita mensupport kegiatan program pemerintah. Dan program pemerintah 2030 kusta tereliminasi. Siap. Jadi Nah, makanya kita jangan sampai kemudian bonek kita harus ikut upaya bersama mengeliminasi kusta. Benar. Ya seperti kata pepatah itu, jangan ada kusta di antara kita. Jangan ada kusta di antara kita. Ya. Terakhir, Mas Bojes. Ya, apa yang disampaikan Cak Tulus tadi, saya cuma menambahin bahwa kusta itu tidak menular. Kusta itu bisa disembuhkan. Menular tapi butuh waktu 6 tahun. 6 tahun, 8 tahun ya. Ya. Jadi teman-teman bagi siapapun arek-arek sing ngerti tonggone kena penyakit kusta, langsung aja obat no. Ya. Jangan dikucilkan, karena bagaimanapun ketika kita mengucilkan mereka itu sama dengan kita membunuh mereka secara total. Betul sekali. Awak dewi sebagai bonek tetap tagline-nya adalah football for humanity, sepak bola untuk kemanusiaan. Ya. Jadi apapun yang terjadi pada masyarakat, ya kita wajib membantu, karena sepak bola adalah kemanusiaan. Itu saja ya. Ini kalau dibikin klip bagus sekali. Jadi ada Pak, kita motonya BDRT itu hal yang terpenting dalam sepak bola selain kemenangan adalah kemanusiaan. Wah, ini kayaknya itu prinsipnya BDRT. klip kedua. Oke, baik teman-teman, jadi rasanya kita bukan seperti ngobrol dengan supporter bola ya, tapi ngobrol dengan pakar gitu kan, karena ternyata luar biasa teman-teman bonek yang kita undang saat ini dari Airborne ya, bonek UNER, kemudian dari BDRT ya, bonek disaster rescue team, dan juga dari Cangkruan malam Selasa, Cangkruan malam Jumat Kliwon. Bisa nggak? Ya, Ini ternyata bisa nanti ya, dengan CMS nanti bisa tema yang spesifik ini. Wih, mantap. Nah, ternyata kita banyak insight ya. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Amin. Bagi warga Surabaya terutama ini yang pertama, dan bagi Indonesia, karena memang program eliminasi kusta ini adalah program
nasional, harapannya mau sore wis tahun 2026 kok yo si ono kusta. Ya, kita harapannya nanti kita lawan dengan tanpa ada stigma supaya yang sakit berobat, sembuh, selesai. Amin. Saya kira mungkin itu, matur nuwun, Cak Tulus. Sami-sami. Kehadirannya Cak Bojes, matur nuwun. Dan Mas Marco, Siap. ya mau SKP berapa? Kita akhiri podcast kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Satunya. satu nyali Wani.